Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Agung Enggal Nugroho. Ini adalah jurnal kami yang ke-9. Kami adalah peserta Latsar Angkatan ke-16 pada LAN KDOD Samarinda tahun 2020. Pada kesempatan ini kami akan mereview sedikit salah satu materi yang disampaikan oleh Pak Hari terkait dengan Wall of Government. Konsep wall of government. Wall of government bukan berarti bahwa lubang di tengah-tengah pemerintahan gitu Bapak Ibu. Wall of government adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah tentunya dalam menutupi lubang-lubang, barangkali bisa disampaikan seperti itu. Dalam gambar ini kami tayangkan contoh bahwa perilaku wall of government. Saat ini kita jumpai bahwa program-program di kementerian dan lembaga atau di OPD-OPD yang ada di lingkungan kita cenderung tidak terkoordinasi dengan baik. Satu dengan yang lainnya membuat program masing-masing yang tidak terintegrasi gitu, sehingga untuk mencapai tujuan akan sangat sulit gitu, apalagi untuk hal-hal yang bersifat jangka panjang atau besar. Definisi WOG yang pertama adalah policy development, pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam respon satu isu tertentu. Kemudian definisi yang kedua, program management, pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Dan yang ketiga adalah sebagai service delivery, pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Ketika bicara WOG, ada beberapa kata kunci yang sebenarnya mencerminkan nilai-nilai dari WOG tersebut. Yang pertama tentu adalah kaitan tadi, integrasi, kemudian koordinasi. Dengan integrasi, koordinasi, maka akan ada kolaborasi gitu ya. Kemudian ada teamwork, bagaimana bekerja sebagai sebuah tim gitu di antara kementerian lembaga atau pemerintah. Kemudian terpusat, one goal, punya satu tujuan yang sama, kemudian adanya kapasitas dan keterpaduan. 5 pola pelayanan di dalam WOG, ini adalah contoh-contoh ya penerapan WOG di dalam lingkungan pemerintahan gitu, atau pelayanan publik. Yang pertama pola pelayanan teknis dan fungsional, kemudian ada pola pelayanan satu atap. Satu atap ini maksudnya misalnya di daerah kita ada beberapa OPD yang berada dalam satu gedung yang sama gitu ya. Misalnya kalau di Kukar itu ada satu gedung yang kemudian di situ ada Balitbangda, di situ ada Bapeda gitu ya. Di situ juga ada DPMPTSP sebagai Dinas Penanaman Modal misalnya. Itu adalah contoh pelayanan satu atap. Kemudian ada pola pelayanan satu pintu. Ini misalnya ketika kita masuk ke dalam satu ruangan gitu, di situ sudah ada beberapa pelayanan. Kalau di contohnya di tempat kita misalnya adalah ketika kita masuk Samsat, di situ ada kepolisian, di situ ada Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, di situ juga ada perbankan. Ini contoh pelayanan satu pintu. Kemudian ada pola pelayanan terpusat. Ini contohnya adalah memusatkan pusat-pusat pelayanan dalam satu tempat. Misalnya kalau di Kukar itu semua pelayanan perkantoran dikumpulkan di belakang kantor bupati gitu. Kalau di Kutai Timur misalnya semua dikumpulkan di Bukit Belangi gitu ya. Ini ada contoh pola-pola pelayanan yang terpusat. Kemudian ada pola pelayanan elektronik. Ini tentunya memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan. Ini yang paling tinggi tentunya dalam 5 pola pelayanan di sistem wall of government. Ini Bapak Ibu sekalian, WOG yang tadi kami sebutkan di akhir sebagai sebuah sistem elektronik itu merupakan salah satu sistem yang paling baik gitu ya. Karena informasi dapat diakses di mana saja, konsultasi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan kita bisa menentukan pilihan gitu ya sebagai orang yang punya hak gitu ya paling tinggi. Sebagaimana kalau kita belanja online gitu ya,
kita bisa konsultasi, kita bisa dapat informasi, kita juga bebas untuk kemudian menentukan jenis layanan maupun apa yang kita inginkan, sehingga akan terjadi yang disebut dengan good service, pelayanan yang baik. Refleksi dan internalisasi dari materi ini untuk kami tentu lebih memberikan konsep dan pemahaman tentang WOG itu sendiri bagi WSN, kemudian pemahaman tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung WOG, dan juga gambaran peran ASN dalam implementasi World of Government. Rencana aksi tentu memberikan saran, rekomendasi, dan dukungan kepada institusi kami, dalam hal ini jurusan kami, dalam menciptakan pelayanan yang baik tentunya, apalagi ketika bisa diarahkan kepada berbasis elektronik. Demikian sedikit review kembali kami dari materi WOG. Mari menjadi ASN yang unggul, berintegritas, profesional, inovatif, dan tentunya peduli. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.